Good News Family kali ini dalam program Zona Bisnis yang akan menemani Anda tentunya di siang hari ini ya dalam ngobrol kita seru bersama dengan seorang narasumber yang akan berbagi banyak hal buat setiap Anda Good News Family. Ya, di siang hari ini saya sudah sendirian, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Nathanael Sitepu. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ningrum. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Pak Nathanael gimana? Sehat? Puji Tuhan sehat. Lagi sibuk apa nih Pak? Kalau hari-hari ini kampus kabarnya seperti apa? Ya, puji Tuhan, perkuliahan sedang berjalan dan kita sekarang saat ini STT Harvest Semarang sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru baik prodi S1 dan S2 kepemimpinan Kristen. Nah, bagi siapa yang rindu untuk diperlengkapi di secara kepemimpinan dan teologi Kristen, silakan mendaftar segera di Harvest. Bisa langsung ke websitenya, bisa langsung klik STT Harvest Semarang di Google, maka akan muncul semuanya. Dan juga sekarang ini kita sedang dalam proses mempersiapkan ujian skripsi dan tesis di bulan Juni nanti, Bu Ningrum Hmm, ya. Ya, oke. itulah info yang bisa saya berikan terkait STT Harvest. Ya, jadi memang ini sedang ada persiapan-persiapan seperti itu ya Pak Nat ya. Baik, Betul. tapi kita nggak akan bahas tentang itu karena ada satu tema yang kita akan bagikan hari ini yaitu The Art of Starting. Ini apa sih sebetulnya The Art of Starting ini? Mungkin Pak Nat bisa cerita dulu deh The Art of Starting ini apa sih maksudnya? Oke, ada satu penyakit yang dialami oleh banyak orang ya Bu Ningrum, yaitu menunda. Nah, Hmm. dan kita tahu ya, bagi beberapa orang bahkan mungkin banyak ya, bahkan Mm-mm. buat saya dulu juga, memulai itu adalah sesuatu yang paling sulit. Oke. Kadang timbul pertanyaan mulainya gimana, dari mana, sama siapa, ya kan? Dan seperti apa gitu ya. Nah, di dalam hidup ini setiap tahapan yang akan kita lakukan sesuatu yang baru, sebenarnya memang sesuatu yang paling sulit itu ialah memulainya. Nah, Mm-mm. makanya kita harus menguasai yang namanya the art of starting, seni untuk memulai sesuatu, ya kan? Nah, jadi tentu bagi mereka yang buntu waktu mau memulai ya, kadang-kadang kan orang tuh bilang, aduh ya aku ini siapa sih, cuma remah-remah rengginang ya kan? Mm-mm. Sementara dia itu koneksinya banyak begitu ya. Atau Mm-mm. ya aku ini perintis bukan pewaris. Nah, ini kalimat-kalimat yang seringkali muncul menjadi sebuah alasan bagi orang untuk tidak berani memulai gitu ya. Ya. Mm. Nah, makanya nih saya mau ajak kita untuk melihat pada siang hari ini bahwa ayo kita harus berani memulai dengan cara menyingkirkan semua alasan-alasan yang membuat kita akhirnya menunda dan menunda dan akhirnya waktu kita terbuang dan kesempatan itu hilang. Begitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan, Eh, kesempatan ini nggak datang dua kali ya. Bisa mm-mm. dua kali tapi juga bisa cuma sekali gitu loh. Nah, kita Ya. nggak tahu. Mm-mm. Ini orang kecenderungannya tadi menunda gitu ya, dalam artian nggak berani untuk memulai langkah awal atau satu step gitu ya. Kemarin hari Betul. apa ya? Saya tuh sempat ngobrol dengan beberapa orang, ada satu istilah namanya prokrastinasi. Gitu ya. Oh. Prokrastinasi itu adalah kebiasaan menunda dalam hal apapun. Nah, ternyata kebiasaan ini adalah kayak apa ya? Kayak yang sudah ya tanpa sadar kita akan semua orang memiliki kecenderungan ke hal ini gitu. Nah, apalagi untuk memulai hal yang baru. Persoalannya sebetulnya sebabnya atau utamanya kenapa sih orang nggak berani untuk ya mulai sekarang gitu? Iya. Yang pertama karena itu tadi dia punya mimpi yang besar, Mm-mm. tapi dia lupa bahwa mimpi yang besar dimulai dari langkah yang kecil, start small. Hmm. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan ya kan. Mm-mm. Nah, terkadang sama seperti seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas artikel ilmiah atau mungkin skripsi atau tesis. Di dalam pikirannya ada sebuah gambaran yang sangat bagus dan besar. Tetapi ketika mau memulainya, dia kesulitan begitu kan. Nah, Mm-mm. kenapa? Karena dia terlalu fokus kepada impian yang besar sampai lupa
atau abai memikirkan bagaimana langkah kecil yang harus aku lakukan. Mm-mm. Nah, makanya disinilah hal yang paling penting bahwa kenapa orang menunda salah satunya karena dia mengabaikan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari hal yang kecil. Nah, dan itu harus jadi sesuatu yang memang sekarang harus kita lakukan. Makanya ada istilah the power of now, kekuatan sekarang gitu ya. Nah, Mm-mm. harus dilakukan dimulai ya. Jadi kita bisa melihat, saya mau cerita tentang Sylvester Stallone ya. Nah, Mm-mm. pasti kita tahu itu kan yang dulu ya apalagi orang-orang jadul pasti tahu banget dengan film Rambo, Rocky gitu ya kan. Nah, itu ceritanya menarik loh mengenai kisah bagaimana seorang Sylvester Stallone akhirnya menjadi bintang film yang luar biasa, legend ya hari ini. Waktu dimulai ketika dia tenar karena film itu Rocky ya, Rocky si Mm-mm. jago tinju itu. Ya. Nah, jadi ceritanya Bu Ningrum, sebenarnya si Sylvester Stallone ini dia ini lahir itu kasihan. Dia Mm. lahir ibunya melahirkan dia bersalin di tangga. Jadi Mm. brojol gitu lalu nggak sengaja terbentur tangga sehingga akhirnya ada gangguan syaraf pada bibirnya. Makanya kalau kita lihat bibirnya agak berbeda sedikit gitu ya dari orang kebanyakan. Nah, itu ternyata akibat waktu dia lahir itu terbentur tangga. Dan ini ternyata mengganjal dia atau menjegal dia untuk jadi seorang superstar gitu ya, bintang film gitu. Nah, sampai suatu hari dia berpikir untuk bagaimana membuat sebuah naskah film yang bagus. Nah, dia memulai dari langkah itu. Mm. Dan kemudian dia menawarkan kepada seorang produser, kepada rumah produksi film. Dan waktu itu tertarik produser itu dan mau beli. Dan dia bilang ini nggak dijual. Dia bilang, saya kasih gratis asal saya yang jadi pemeran utamanya. Gitu. Dan Mm. akhirnya dikasih lah dia. Dan ternyata film itu sukses. Mm. Dan itulah yang kita lihat sebelum terjadi peristiwa itu, Rocky itu mengalami banyak jatuh bangun. Bahkan untuk dia bertahan hidup di Hollywood, dia harus rela menjual anjing kesayangannya untuk bertahan hidup. Nanti setelah dia sukses, dia beli lagi anjingnya itu ke tempat jual hewan tadi ya. Nah, Mm. kita melihat di sini bahwa ketika kita mau memulai, maka jalannya akan terlihat dalam hidup kita. Nah, selalu begitu ya. Nah, kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita dalam kontrol Tuhan. Tapi kita nggak boleh pasif. Ketika kita memulai, Tuhan akan menyediakan jalan buat kita untuk melangkah. Pak, Begitu, Bu Nino. eh, orang itu seringkali kan tadi ya, pada sampaikan mereka punya mimpi yang besar, mereka punya bayangan yang gede tentang satu hal, tapi mereka lupa dengan bahwa ini harus dimulai dari hal kecil. Ataukah eh, ada ketakutan ketika nanti saya melangkah, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau saya Nah, mulai dari ini, nanti kalau saya nggak berhasil bagaimana? Gitu. Apakah ini juga menjadi apa ya? Menjadi kemudian membuat orang nggak berani untuk tadi starting tadi. betul, banyak orang begitu. Dia meletakkan fokus hidupnya kepada hal yang negatif. Nah, padahal ketika dia mencoba, dia gagal sekalipun, dia bisa belajar dari kegagalan itu. Tapi kalau dia nggak mencoba apapun, dia mau belajar dari apa ya kan? Mm-mm. Nah, seorang itu nggak akan bisa menjadi orang yang berpengalaman tanpa dia mengalami jatuh bangun di dalam meraih setiap keberhasilan atau cita-cita atau impian atau targetnya begitu ya. Nah, makanya kita harus mengganti pola pikir kita, mengganti perspektif kita. Lebih baik gagal karena melakukan sesuatu daripada tidak gagal tapi karena tidak melakukan apa-apa. Mm. Mm. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita ya kan. Dan kegagalan itu biasa aja dan resiko itu selalu ada. Mm-mm. Saya membaca sebuah artikel mengenai Mozart ya. Mozart itu ternyata kenapa dia sampai piawai gitu menjadi seorang musisi. Bahkan dia disiplinnya minta ampun, dia latihan dan resikonya sempat tangannya pun hampir cacat. Makanya dia bilang, kalau orang tahu perjuanganku, dia nggak perlu terlalu memuji-muji aku sehingga aku bisa seperti ini, katanya gitu ya. Dan Mm. dia bilang, orang banyak pikir talentaku turun dari langit. Mereka lupa bahwa aku benar-benar mengupayakannya dan berjuang dengan penuh disiplin memulai latihan setiap hari secara konsisten sehingga akhirnya ada buah yang nampak. Nah, ini istilahnya proses tidak mengkhianati hasil gitu kan. Mm-mm. Ya. Nah,
Kalau kita udah tahu tadi ya penyebabnya ketakutan lah, kekhawatiran lah, terus Betul. eh, bahwa orang lupa bahwa untuk sukses itu harus ada proses yang dilewati, harus ada jalan yang harus dijalani gitu dan ya harus melangkah gitu ya, ibaratnya harus Harus melangkah melangkah. gitu. Nggak bisa kalau Ya cuma hidup ini kan nggak ada yang nggak punya resiko ya, Bu Ningrum ya. mm-mm, Siapa mm-mm. yang nggak punya resiko? Kita tidur-tiduran terus aja resiko ya kan? Apa penumpukan lemak, sakit ya kan? Dan segala macam begitu. Nah, segala hidup kita ini selalu ada resikonya. Mm, Tetapi ketika kita arahnya pas, kita tahu tujuannya kemana, maka resiko itu worth it untuk kita terima gitu loh. ya. Nah, sekarang Ah, mungkin eh, lalu gimana dong untuk seseorang yang akan baru misalnya nih, mungkin entah dia mau memulai tadi, misalnya dia seorang penulis, dia akan memulai menulis, atau seorang yang mau membuka usaha, dia akan mulai buka usaha. Apa yang harus harus dimulai dulu? Kadang ada juga loh, saya pernah ngobrol dengan seorang bingung dia harus mulai dari mana gitu. Ini mau awalnya saya harus jalannya kemana dulu nih gitu. Nah, kalau udah seperti itu apa yang harus dilakukan Pak Nam? sebenarnya membuat saya segala sesuatu itu berasal dari dalam diri kita dulu, Mm-mm. bukan dari luar diri kita. Ya, Nah, kita ini ibaratnya seperti sebuah telur ya. Telur ayam itu kan kelihatan sederhana, mm-mm. tetapi di dalamnya ada kehidupan. Nah, kalau sebuah telur itu dipecahkan dari luar, kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu berakhir. Tapi kalau telur itu dia pecah karena kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru dimulai. Ya, Nah, artinya apa? Start from yourself. Jadi mulai dari diri kita, yaitu memiliki energi yang besar dan positif, gitu ya. Mulai dari energinya dulu. Segala sesuatu itu kalau kita jalani dengan energi yang positif, optimis, nah pasti indera kita ini, kelima indera kita ini akan terarah kepada solusi atau peluang begitu loh. Nah, makanya keterbatasan itu adalah sebuah keterbatasan bila tidak diberi sentuhan energi yang besar. Ya kan kita tahu ya ada seorang seperti Nick Vujicic yang beberapa waktu lalu sangat terkenal ya nggak punya tangan, nggak punya kaki yang seperti manusia pada umumnya. Tapi dia bisa menjadi seorang pembicara yang begitu energik, berbobot, dan dia bisa memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik dengan segala keterbatasannya. Kita merasakan energi yang dia berikan ketika dia menyampaikan topik-topik yang menjadi topik untuk membangun kehidupan orang lain ya, self building begitu ya. Nah, makanya simple mulai dari dalam diri kita. Kita punya energi untuk melakukan itu. Kita mm, energi yang optimis. Ya tadi di awal Bu Ningrum bilang jangan takut, khawatir ya kan. Karena takut dan khawatir itu seperti kita lagi duduk di kursi goyang, gerak sana, gerak sini, gelisah, tapi sebenarnya nggak kemana-mana ya kan, diam di tempat begitu. Nah, mulai ya jadi mulai dari sedini mungkin waktu kita ingin untuk mencapai sesuatu, kita harus punya energi yang positif dan optimis dulu. Nah, di situ mm, itu kunci pertamanya ya, Bu mm, Ningrum ya. mm, mm. Jangan Memiliki jadi kaum rebahan dan lemes, letoy. 3L, mm. letih, lemah, lemah, lebay, ya kan? Nah, itu membuat orang nggak memulai. Makanya seni dalam memulai itu ialah dengan memiliki energi yang positif, yang cukup dan optimis di dalam kita mau melangkah begitu ya. Sehingga kita bisa melihat peluang, kita bisa melihat keterbatasan kita, dan kita bisa melihat bagaimana menghandlenya itu butuh energi. Mm. Nah, eh, untuk menimbulkan energi itu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang sih Pak? Kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang rasanya dia sendiri pun udah kayak kehabisan apa ya, kehabisan itu tadi untuk memandang bahwa dia bisa lakukan sesuatu untuk memulai itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan, memberikan energi ya. Ya, ini kompleks ya. Kita juga dengan cara pola hidup yang sehat, kemudian kita juga membuka wawasan, kita melihat dari kisah-kisah bagaimana perjuangan orang lain yang membangkitkan semangat kita. Lalu kita melihat bahwa kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, ini akan membuat kita untuk melihat secara positif diri kita gitu ya. Dan kita akan juga melihat bagaimana
bahwa kita ini mampu begitu. Nah, sering kali yang membuat kita tidak melangkah karena itu tadi dimulai dari tidak mampu. Nah, perasaan tidak mampu ini melemahkan energi kita dan kita harus melihat, membuka wawasan bahwa tidak ada kehidupan tanpa sebuah proses, ya kan? Ya. Bahkan instan sekalipun diproses dengan direbus dulu gitu ya. Mm, Nah, mm, jadi nggak ada yang instan gitu. Nah, energi itu harus harus dalam kesadaran penuh gitu ya, bahwa memang nggak ada yang instan, bahwa aku bisa, aku mampu, dan aku percaya, aku berserah sama Tuhan. Tuhan punya 1001 cara ya kan. Nah, tentunya sebagai orang Kristen kita baca kisah-kisah di Alkitab, ada Elia di tepi Sungai Kerit yang menarik sekali ya, mendapat tantangan untuk melawan Isabel dan para Baalnya ya. Tuhan mengirim apa tuh? Burung gagak. Burung gagak dipakai Tuhan untuk ngasih makan dia roti dan daging 2 kali sehari. Nah, padahal menurut orang Yahudi, gagak itu burung yang najis dan gagak itu adalah binatang hama, tapi bisa dipakai Tuhan. Nah, sehingga inilah yang memberikan kita energi yang besar. Kadang dalam perjalanan waktu, waktu kita ingin memulai, bisa saja kita ketemu dengan orang yang memberikan energi yang buruk, atmosfer yang jelek terhadap kita begitu ya. mm, Nah, tetapi kita harus lihat. Nah, makanya energi yang besar dibangun dengan perspektif yang besar. Seperti tadi kita melihat, oh ternyata burung gagak aja bisa dipakai. Waktu ya. kita bertemu dengan orang yang toksik, orang-orang yang kalimatnya melemahkan, kita pun bisa melihat bahwa orang begini pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana, menopang, menolong, dan menjadi jalan buat kita maju. Nah, disinilah akhirnya kita akan semakin berkembang di dalam banyak sisi dalam hidup kita untuk mencapai impian, visi, misi kehidupan kita, begitu. Nah, kalau bagaimana kalau seseorang merasa bahwa ketika dia mau memulai itu tidak ada hal positif sedikit pun yang di sekelilingnya dia yang membuat dia bisa untuk maju gitu loh. Dalam artian misalnya gitu ya, situasi yang negatif atau kondisi yang sepertinya itu adalah suatu hal yang mustahil gitu, dalam artian misalnya situasinya nggak dukung banget nih untuk saya bergerak gitu ya, untuk saya memulai sesuatu, untuk saya memulai em, apapun itu yang mau dia mulai gitu. Nah, kalau hal sudah begini seperti apa? Karena kan hal-hal seperti itu bisa menghabiskan energi seperti tadi seperti Pak Nat sempat singgung gitu ya. Nah, kalau sudah Iya, begitu apa yang harus dilakukan kalau dia mengerti, dia melihat bahwa kayaknya ini kok nggak ada yang mendukung dan lain sebagainya gitu. oke, baik. Yang paling penting sebenarnya, kita tetap happy, tetap sukacita, menjalankan akan impian yang besar itu. Itu dulu. Semua kembali kepada kita. Ingat bahwa orang lain tidak bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Mm, Sebaliknya, kita juga tidak bertanggung jawab terhadap apa yang lain orang rasakan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting itu kembali kepada diri kita. Kita harus gembira dalam menjalankan kegiatan meskipun tidak ada yang mendukung kita, begitu ya. Makanya di dalam art of starting, kita nggak boleh putus asa, begitu ya. Nah, kita kalau gagal ketemu orang yang tepat, ya sudah bangun lagi relasi yang baru, perluas kenalan kita, pergaulan kita. Kemudian yang paling penting juga kita harus belajar mengabaikan tekanan dari orang-orang lain yang menghambat. Yang kita lihat ini sebagai orang yang menghambat. Kita mm, lihat ini sebagai orang yang sulit untuk kita ajak kerja sama. Ini sebagai orang yang sulit untuk kita bisa bertukar pikiran. Nah, kita harus mengabaikan orang-orang seperti itu supaya jangan sampai energi kita habis begitu kan. Ingat ya pada prinsipnya bahwa pada perjalanannya Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang satu chemistry, satu frekuensi ya. Nah, mm, coba kita lihat aja dari umur kita remaja sampai sekarang, pasti circle pertemanan kita semakin kecil ya kan. Nah, mm, tapi mungkin yang sedikit itu tapi benar-benar membuat kita juga nyaman dan membuat kita juga enjoy ya dengan kehidupan ini begitu. Nah, jadi itulah caranya. Kalau kita mau untuk memulai itu, kita harus ada namanya ini deh, kemampuan untuk belajar cuek atau nyuekin orang-orang yang kayak gitu gitu ya. mm. Artinya tetap percaya pada pada energi yang ada di dalam kita bahwa kita bisa memulai sesuatu ya Pak. Iya, semua kembali kepada kita kok sebenarnya. Mm, mm, Kita kan mm, nggak bisa ngontrol orang. Kita juga nggak bisa maksa orang harus mendukung kita. Tapi mm, yang pasti kita harus gembira dalam menjalankan
sesuatu itu. Ketika kita memulai, mulailah dengan gembira. Mm, mm, Ada satu ungkapan begini, hidup itu seperti cermin. mm, Waktu engkau bercermin, engkau tersenyum, maka senyum itu akan kembali kepadamu. Dan saya percaya begitu juga. Kalau mm, kita menjalankan sesuatu dengan sukacita, dengan gembira, energi kita akan makin besar dan kita akan menemukan jalan di dalam kita berupaya untuk mencapai dari tujuan tersebut. mm, mm. Artinya bahwa tadi ya kalau kita mau lakukan sesuatu gitu ya, kita mau 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 memulai sesuatu apapun itu, yakinlah gitu ya bahwa kita bisa gitu ya. Yakin Terus bahwa kita juga, punya kemampuan gitu ya, Pak. iya, terus juga tadi kan terkait orang-orang begitu, jangan marah sama orang-orang yang nggak ngedukung kita. Ingat Mm, waktu kita marah, energi kita habis. mm, Waktu kita marah, kita benar-benar menguras tenaga kita. mm, Jadi jangan marah deh, ya kan. mm, Kendalikan. Memang rasa marah itu adalah sesuatu yang memang ada dalam diri manusia, tapi harus mm. dikendalikan, begitu ya. Ya. Bagaimana dengan eh apa ya? Tadi kan kita menghadapi hal negatif gitu ya. Terus bagaimana dengan tadi orang yang seringkali menyaksikan atau istilahnya masa sih kamu bisa gitu. Karena kadang-kadang hal ini kan juga juga seringkali menjadi kemudian masuk ke dalam pikiran dan menjadi sebuah pertimbangan buat kita. Iya ya, bisa nggak ya? Kemudian kita kembali lagi mempertanyakan, mampu nggak ya kita untuk melakukan ini? Mampu nggak ya? Ini kan besar. Ini kan gede banget nih gitu ya. Bisa nggak ya saya yang begini gitu. Akhirnya terus kemudian balik lagi kita kayak kayak yang kemudian menyaksikan lagi gitu. Kalau begini gimana, Pak? Nah, ini berarti emosi dan hidup kita masih dikontrol oleh orang lain, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan sebenarnya dalam diri seseorang Hmm. kalau dia masih dikontrol oleh pendapat orang lain. Nah, makanya dia harus tahu betul. Jadi, the art of starting ini bukan berarti kita asal-asalan melangkah, Ya. tetapi sesuatu yang kita tahu bahwa ini memang harus kita lakukan, dan kita tahu bahwa ini berguna buat kita dan berguna bagi hidup orang banyak ke depannya, dan ini juga akan menjadi berkat, begitu ya, sehingga kita nggak akan mungkin bisa digoyangkan, dikontrol oleh orang lain. Yang Mm-mm, harus kita pahami, kita harus mengenal diri kita dengan baik, kan? mm-mm. Nah, yang perlu dipetakan, perlu nggak kita membuat kayak em, apa ya? Sebelum kita memulai dari kayak kita kan ngomong lagi the art of starting ini atau seni memulai lah istilahnya dalam bahasa sederhananya. Apa yang perlu untuk kita lakukan dulu sebelum nanti kita mulai melangkah? Ya, kalau bukan klise ya, tapi ini memang wajib ya, berdoa dulu ya. Mm, Betul. Itu tadi malam saya merenungkan kisah para rasul pasal 1 ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mm, murid-murid dan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus berdoa dulu, ya kan. Jadi sebelum melakukan perkara besar berdoa dulu. ya. Nah, kita minta hikmat Tuhan gitu. Jadi memang itu kelihatannya klise, udah umum ya, tapi memang itu memang yang paling penting, kita berdoa dulu. Nah, kita komunikasi dulu sama Tuhan. Nah, dari situ kita punya hikmat Tuhan, kita mulai mengenali situasinya. Jadi kita nggak melangkah di hutan yang gelap. Bahkan ketika kita harus melangkah di dalam situasi yang rumit, yang kita belum tahu, biasanya itu sesuatu hal-hal yang baru gitu ya. Nah, kalau kita udah berdoa, kita pasti mantep deh. Pasti kita bisa menjalaninya. Berdoa dengan iman, bukan formalitas. Nah, kemudian kita juga melakukan langkah berikutnya, kita berdisiplin. Nah, tentu kan, ibarat orang mau perang, itu harus punya peralatan dan ketahanan fisik. Ya. Nah, tapi yang paling penting kan ketahanannya dulu. Gimana caranya disiplin? Dia Mm, mau jadi apa ini? Misalkan ada yang mau menjadi seorang arsitek. Nah, dia tentu harus mendisiplinkan dirinya. Mungkin di dalam 1 minggu dia membuat beberapa sketsa rumah, bangunan, atau apapun gitu kan. Dia harus disiplin membuat itu. Nah, terus berikutnya lagi, dia juga setelah dia disiplin, dia mulai untuk memperbanyak referensi-referensi untuk dia menemukan celah-celah yang bisa dia masuki untuk mencapai dari tujuannya, begitu. mm, Tentunya tujuan-tujuannya ini
tidak meniadakan proses yang benar ya. Jadi bukan berarti demi tujuan kita membenarkan segala cara. Tentu dalam konteks the art of starting, kita menjadi orang yang berintegritas begitu. Oke. Jadi eh perlu lah ya untuk kita berdoa terus di firman Tuhan kan juga ada sebelum kau mulai itu kayak ngitung dulu nih. Ya, hendak membangun menara ya kata Yesus. Ya. Ya, ketika Hitung-hitung dulu, siapa yang benar. mau bangun menara itu dia harus hitung dulu nih kekuatannya dia seperti apa. Nah, itu sebetulnya salah satu strategi juga yang Tuhan berikan buat kita ketika kita akan memulai sesuatu ya Pak. Nah. Yes. Ya, betul sekali. Betul. Mm, Kita juga diberikan Tuhan akal budi kan. Nah, ini harus dimaksimalkan. Makanya mm, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi disinilah kita dua perpaduan antara iman dan rasio itu ya, berjalan bersama-sama begitu. mm, mm, Karena rasio kita ini kan kadang-kadang bergantung dengan apa yang kita lihat ya. mm, Seringkali perasaan kita itu adalah produk dari penglihatan kita, benar nggak ya kan? ya. Mm, Jadi makanya butuh iman juga di dalam kita mau membentuk diri kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan lewat karir, lewat usaha, lewat pelayanan. Nah, kita harus benar-benar jalan dengan iman. Dan itulah makanya orang India itu ada bindi ya di tengah ya kalau kita lihat. mm, Nah, mm, sebenarnya itu latar belakangnya ada makna filosofisnya. Bahwa ternyata dua mata ini nggak cukup. Kita butuh satu mata lagi. Nah, yaitu mata iman. mm, Seorang yang visioner, dia nggak cuma lihat dengan dua mata. ya. Mm, Seorang Nehemia, kalau dia cuma pakai dua matanya, aduh, tembok Yerusalem udah runtuh, udah repot dah gitu ya kan. mm, mm, Tapi dia punya mata iman, dia punya visi. Makanya jadilah pribadi-pribadi yang visioner begitu. ya. Nah, ini yang harus mulai di apa ya dilakukan gitu ya. Jadi Betul, ketika kita sudah menghitung, kita sudah berdoa minta hikmat Tuhan, terus kita udah hitung-hitung berapa hal, pertimbangkan dan lain sebagainya, pasti mungkin ada keraguan tadi gitu ya, keraguan dan lain sebagainya gitu ya. Mulailah betul, dengan memiliki energi yang besar tadi, energi yang besar, yang positif, yang optimis, agar betul. kita bisa melewati atau bisa melangkah. Ada yang mengatakan kalau mau melangkah ya udah langkah aja. Ya Ada itu yang benar, mengatakan tapi tentu jangan langkah buta ya kan. Tapi memang benar, harus segala sesuatu itu harus dimulai. "Mm-mm, Langkah 1000 dimulai dari satu langkah kan itu sesuatu yang sifatnya teori yang umum sebenarnya dan itu real. Itu memang seharusnya seperti itu gitu kan. mm-mm, Kita kan nggak mungkin bisa punya uang 100 juta bila kita tidak mengumpulkan dari 100.000, 1 juta, 10 juta ya kan. Nah mm-mm." begitu. Semuanya dikumpulkan, dikumpulkan. Bahasa kunonya itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu juga ketika kita ingin memulai segala sesuatu, mulailah dari langkah pertama. Gitu. Iya. Jadi eh, jangan ragu-ragu gitu ya, tapi bisa kan sesuatu tadi kalau Pak Nat sempat singgung, lakukan dengan iman gitu ya kan Firman Tuhan juga katakan semua harus dilakukan dikerjakan dengan iman. Kalau enggak justru justru kamu dapat kesalahan gitu. Betul. Lakukan Kalau dengan nggak pakai iman. iman, wah namanya juga memulai sesuatu itu adalah hal yang paling berat. Makanya Zig Ziglar bilang kan, there is no elevator to success, you have to take the stairs. Nggak ada naik eskalator gitu ya, nggak ada tuh naik tangga berjalan kayak di mall gitu. Tapi untuk keberhasilan itu naik anak tangga, tangga darurat ya, ngos-ngosan. Nah ya kadang-kadang aduh udah nggak mau terus deh, capek ya kan, apalagi 3 lantai gitu ya. Saya ingat beberapa waktu lalu, saya pas lagi ada tugas di Jakarta, tiba-tiba gempa ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu itu. Saya pas baru mau merem gitu, kok saya ngerasa getaran nih, jangan-jangan saya migrain nih saya pikirkan, tapi kayaknya saya nggak migrain deh. Terus saya lihat botol air mineral di meja itu tumpah jatuh dari meja. Wah gempa nih. Saya turun begitu cepat, pas naiknya lagi ngos-ngosan ya. Nah itulah sebuah tangga keberhasilan untuk mencapai sesuatu itu ternyata memang kita harus bersedia lelah. Kita Hmm. harus sedia capek. Tetapi ingat, di balik keringat yang keluar, air mata yang keluar,
kita akan menikmati manisnya sebuah pencapaian. Ya. eh Lalu juga tadi dalam The Art of Starting ini nggak sih Pak, dalam artian gini, orang harus sadar bahwa kalau dia siap berhasil, dia juga harus siap untuk melihat kalau gagal. Ya, dalam artian ini dua hal yang seperti dua sisi mata uang gitu ya. Dalam dalam mata uang itu ada dua sisi gitu. Yang satu itu sukses, yang satu itu bisa jadi gagal. Artinya ketika dia mulai, dia sudah tahu segala resikonya, dia sudah tahu segala apa ya, yang nanti akan terjadi, dia udah harus siap gitu dengan itu. Betul, memang Tetapi, harus. Iya, harus benar-benar kita harus siap. mm, Nah, makanya kita perlu juga membangun yang namanya plan A dan plan B kan. ya, Nah, mm, itu penting sekali. Jadi kita juga harus punya strategi cadangan. Jadi mm, penting sekali tadi kan, kalau mau perang itu harus siap. mm, Nah, waktu musuhnya lalat, tentu kita nggak perlu pakai meriam gitu ya kan. mm, Nah, kita cukup pakai raket listrik gitu ya. mm, Nah, tetapi waktu musuhnya itu adalah gajah atau sesuatu yang besar, ya harus pakai senjata yang besar. Nah, artinya apa? Nah, disinilah kita harus berpikir gagal itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi mm, sejak awal kita harus menekan resiko kegagalan itu. mm, Dan mm, saya percaya waktu kita sudah berupaya, kita sudah melakukan yang maksimal, lalu kita gagal, kesiapan mental kita juga pasti lebih tinggi gitu ya. ya, mm, Banyak orang yang begitu gagal putus asa. Kenapa? Karena dari awal mereka tidak mempersiapkan dengan baik begitu ya. Nah, mm, sebenarnya orang begitu nggak boleh kecewa juga, ya wajar ya kan dia gagal kan. Tetapi orang yang bijaksana, dia tahu waktu dia gagal itu bukan sebuah momen di mana dia tergeletak dan berputus asa, tapi dia justru akan diperlengkapi, dimatangkan lewat kegagalan itu kan. Nah, justru dia akan menangkap itu sebagai sebuah ilmu yang mahal harganya, yang nggak bisa didapatkan di bangku kuliah atau di buku-buku motivasi, tapi dia dapatkan langsung dari kehidupannya kan. Nah, ini kan menarik. Itu akan meresap di dalam jiwanya, memperlengkapi dia menjadi orang yang memang benar-benar dewasa di dalam menghadapi setiap problematika kegagalan itu. mm, mm. Ya, orang yang nggak berani memulai itu eh apakah karena memang dia tadi kan ya nggak tahu caranya, nggak ngerti ininya, takut gagal, takut kecewa, atau memang karena dia enggan untuk berjuang dalam tanda kutip, nggak mau Ya, keluar banyak hal, semuanya itu benar. zona Yang bisnis, Bu Ningrum sebut zona itu bisa zona menjadi nyaman. faktor-faktor yang ada. Iya, banyak faktor-faktor yang ada. Nggak termotivasi gitu kan. Tujuan Mm, hidup yang nggak jelas. Selalu beralasan. Atau menunda tadi kan. Nanti aja deh. mm, Nanti aja deh. Tunggu bulan depan. Tunggu tahun depan ya kan. Nah, mm, semua yang Bu Ningrum sebut tadi itu adalah faktor-faktor yang menghambat seseorang untuk memulai. mm. Nah, makanya tadi energi tadi kan harus dibuang energi yang negatif begitu. Ada yang ada pendapat yang mengatakan bahwa orang sukses itu bukan terjadi dengan begitu saja, tapi dia dibentuk oleh Yes. keadaan, oleh situasi. Awal mulanya ada karakter sukses terlebih dahulu yang sudah terbentuk di dalam diri seseorang. Nah, pertanyaannya adalah kalau begini, apakah memang seseorang gitu ya yang pengen untuk sukses itu, pengen untuk memulai itu, dia harus benar-benar memperhatikan karakternya agar 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 terbentuk menjadi karakter sukses itu, Pak. Banget ya. Bahkan ada ungkapan begini. Jerih lelah membawa engkau sampai di puncak, tapi karakterlah yang membuat engkau bertahan di atas puncak itu. Mm-mm, Jadi karakter ini memang sangat penting ya. Karakter mm, ini mendefinisikan seseorang. Dan mm, karakter ini mempengaruhi relasi dia dengan orang lain, mempengaruhi sikap dia terhadap sesuatu, respon dia terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, mm, karakter yang kuat inilah, ini yang paling penting memang untuk meraih sebuah keberhasilan.
Nah, Mm-mm. kita tidak berbicara keberhasilan dalam angka-angka ya, tapi Ya, keberhasilan itu ialah ketika kita selesai dengan baik melakukan tahapan atau tujuan yang kita tetapkan dalam diri kita begitu. Nah, jadi karakter ini sangat penting dan karakter ini juga dipengaruhi dengan siapa kita sering berada ya kan. Firman ya. Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mm-mm. Nah, maka tempatkanlah diri kita di tempat yang tepat. Mm-mm. Kok pilih-pilih teman? Ya itu sesuatu yang nggak negatif kok. Kita harus Mm-mm. selektif ya kan. Karena apa yang sering masuk ke pikiran kita itu Itu akan yang. tertuang lewat perkataan dan perbuatan kita. Kita itu ibarat ceret gitu loh. Mm. Kalau dia dituang ceret itu keluarnya teh, berarti isinya teh ya kan? Ya. Dan pikiran kita ini seperti ceret diisi oleh berbagai macam orang yang kita ketemu. Dia ngomong sama kita, dia melemparkan ide, atau dia mengkritik kita, semua itu akan memenuhi kepala kita. Makanya kita nggak bisa bilang kalau sudah di rumah lupakan semua pekerjaan masalah di luar. Ya teorinya sih begitu, tapi itu kan akan terbawa terus. Kepala kita diisi dengan orang-orang tersebut ya. Dan kita ini adalah produk masa lalu. Mm-mm. Ya. Nah, makanya kita harus membangun mulai dari hari ini circle yang positif, circle yang membangun, orang-orang yang berenergi, supaya nanti 5 tahun ke depan kita akan merasakan produk dari masa lalu itu masa kini ini dalam karakter kita begitu ya. Ya. Ada yang ngomong kalau kamu pengen sukses bergaulah dengan orang-orang sukses tadi kan. Kalau kamu pengen berhasil ya bergaulah dengan orang-orang berhasil. Ini kaitannya adalah karena dari pergaulan itu mindset atau pola pikir kita terbentuk. Betul. Itu tadi kan pasti obrolannya beda ya kan? Ya, ya. Obrolannya beda, responnya beda, tata keramanya beda, ya kan? Etikanya beda, begitu ya. Nah, dari situlah kita ini adalah manusia yang sering kita ngobrol itu Bu Ningrum. Kita adalah makhluk yang beradaptasi paling gampang. Ya. Kita ini manusia yang paling adaptif sebenarnya. Mm-mm. Nah, jadi cara kita beradaptasi itu ya itu dengan ada di lingkungan kita. Ya. Jadi kalau Anda mungkin merasa bahwa diri Anda saat ini gitu ya, Good News Family pendengar gitu ya, em, merasa bahwa saat ini kok saya nggak punya keberanian untuk melangkah. Paling mudah adalah cari orang-orang yang sudah lebih dulu sukses, orang-orang yang sudah lebih dulu berhasil, coba ngobrol sama mereka. Pasti hasilnya. Betul, betul, betul sekali. Kita harus punya banyak penasehat. Walaupun kembali lagi kita harus memfilter setiap nasihat yang ada. Ya. Jadi sobat ini ya, Good News Family, ingat mulai aja dulu, jangan terlalu banyak alasan ya kan. Mulai aja dulu. Justru kegagalan-kegagalan itu memberikan inspirasi. Contohnya itu ya, kita tahu kan itu yang namanya brownies ya. Mungkin Bu Ningrum sudah pernah dengar cerita. Itu tadinya kan bolu buntet ya. Ya, bolu Buntet apa gagal. bantet ya? Bantet ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Bolu tapi gagal siapa ya? karena satu bahan lupa dimasukkan. Nah, makanya ya kan gagal tuh. Tapi Mm-mm. ternyata justru menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, betul. Jadi itu tadi lah makanya kita harus punya iman dong hidup ini ya kan. Ya. Kita tuh punya Tuhan gitu ya. Jangan sampai orang ateis lebih optimis daripada orang beragama ya kan. Nah ini miris gitu ya. Terus juga ini apa namanya satu hal bahwa kalau misalnya Anda punya mungkin lingkungan Anda memandang negatif pada pada apa yang akan Anda lakukan misalnya, mungkin Anda sedang berada di lingkungan yang tidak tepat. Karena sebuah ide di tangan atau dilihat oleh orang yang punya istilahnya kayak kalau Pak Nat seringkali menyebut orang yang visioner, itu akan terlihat begitu cemerlang. Tapi sebuah ide di orang yang mungkin punya pikiran yang negatif atau mungkin pesimis, itu akan menjadi sesuatu hal yang buruk. Cara pandang Ya, ini sangat menentukan keberanian kita untuk melangkah ya, Pak Nat. pastilah makanya ada dalam ilmu psikologi itu istilah crab mentality ya, mental Ya. kepiting itu ya. Jadi seperti 5 ekor kepiting ditaruh dalam satu ember. Nah, ketika ada satu kepiting yang mau keluar dari ember itu, yang kepiting di bawah narik dia. Akhirnya dia nggak bisa keluar dari ember itu ya kan. Nah, kita akan selalu ada di tempat ini dan ingat, ada kalanya kita bisa memilih pergi, tapi Hmm, ada juga tidak ada pilihan kita harus di situ. ya,
Ya. Maka ya nggak usah terlalu banyak-banyak komunikasi, nggak usah terlalu mencerita-ceritakan mimpi-mimpi. Mm-mm. 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 Diam aja, bangun deadline. Nah ini yang sering kali kita lupa, deadline. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Ada deadline-nya. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita buat deadline-nya. Mm. Nggak perlu deadline dari orang lain, kita bikin deadline kita sendiri, Pak. Iya, kita bikin kan kita yang lebih tahu diri kita kan. Orang lain kan juga bisa tahu mengenai kita karena kita sampaikan informasi-informasi kan. Mm. Tapi kita yang membangun deadline kita. Mm-mm. Mm-mm. Kita buat deadline dan biarlah nanti waktu yang berbicara kan seperti itu bergerak dalam senyap begitu ya. Mm-mm. Ngapain kita cerita-cerita tapi yang kita dapat justru melemahkan kan ini namanya kita bunuh diri ya kan. Mm. Tapi kita nggak usah terlalu banyak bicara. Kita diem aja, lakukan apa yang kita mampu lakukan begitu ya untuk mengarah ke arah tujuan tersebut, pencapaian tersebut begitu. Jadi ya nggak harus selalu kita pindah ya kan. Nah, kadang kan juga pindah bukan solusi ya. Karena apa? Karena dimanapun kita selalu ketemu dengan orang-orang yang bermental dan berkarakter crap itu tadi ya kan. Ya. Nah jadi Kita mau lari ya kita kemana? tetap ada di tempat. Iya mau lari kemana? Aduh, apalagi kalau kita juga dari sisi usia sudah cukup dewasa atau tua begitu ya kan. Nah, tentu eh, pilihan yang salah ketika kita harus keluar begitu. Tapi bagaimana kita mengelola diri kita aja. Nggak usah terlalu banyak cerita-cerita mimpi-mimpi yang besar ya kan, karena akan ditertawakan Mm. atau diremehkan atau dilecehkan barangkali ya kan. Mm-mm. Nggak usah cerita aja sama orang-orang yang kita tahu dia adalah orang-orang yang positif dengan kita, yang percaya kepada kita. Nah itu. Kita harus Mm-mm. menemukan orang-orang yang percaya akan kita gitu. Dan jagalah kepercayaan itu. Ya. Nah, eh ngomongin tentang tadi ya mimpi, terus the art of starting. Ini kan memang kaitannya erat gitu ya. Setiap orang punya mimpi, tapi kadang-kadang untuk mewujudkan mimpi itu dia memang harus melangkah dulu, ngelewatin hal-hal yang mungkin nggak enak, hal-hal yang mungkin nggak nyaman secara daging, tapi memang itu harus dilewati. Betul, betul. Itu memang harus diikutin gitu. Nah, Betul. eh Kalau tidak mau memulai, ya itu hanya jadi impian ya kan. Nggak akan pernah jadi kenyataan. betul. Nah, perjalanannya itu kan memang sebetulnya sesuatu hal yang lebih berharga dibandingkan kesuksesan itu sendiri sebetulnya kan. Karena kan Yes, dari perjalanan itu seseorang akan melihat bahwa oh ternyata gitu ya ada begini, oh ternyata ada hal-hal yang memang harus saya lewatin begini, ini memang stepnya harus seperti ini gitu ya. Dan itu hmm, sebetulnya precious momennya itu sebetulnya di situ, bukan ketika kita akhirnya terima sukses itu ya Pak. iya betul. Terima suksesnya juga kesenangan ya. Apa sebuah Hmm. kebahagiaan ya Ya. tentunya. Ya. Tapi ingat proses itu akan membuat kita menghargai sebuah keberhasilan itu. Hmm, 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 hmm. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah seringkali juga mudah untuk dilepaskan. Ya. Tetapi sesuatu yang didapat dengan proses yang wajar dan bahkan proses yang sulit, Hmm, ini akan lebih cenderung untuk dihargai dan dipertahankan. Nah, itulah hukum dari hidup ini ya. hmm, Nah, jadi nikmatin aja prosesnya. Ingat ya, proses itu memang seringkali menyakitkan. hmm, Apalagi proses untuk bangkit ya. Contohnya kayak orang misalkan dia terkilir gitu ya, kan salah hmm. urat. Waktu diproses itu diurut, waduh sakitnya minta ampun. Tapi Ya. waktu dia tahanin sakit itu, disitulah posisi uratnya kembali kepada posisi yang betul dan membuat dia menjadi lebih produktif, sehat dalam beraktivitas. Nah, Hmm. jadi ingat, ketika kita mau memulai, kita jangan takut dengan rasa sakit. Hmm. Ya. Artinya mempersiapkan diri untuk menerima rasa sakit yang bisa saja terjadi itu juga menjadi salah satu persiapan ya, Pak. Iya, jangan ditolak-tolak. Aku tolak sakit gitu ya. Maksudnya dalam sakit di dalam meraih proses itu. Hmm. Waktu kita sudah mengalami penolakan dari dalam diri kita, maka sakit itu akan menjadi lebih besar rasanya dari seharusnya begitu. Nah, jadi kita harus berdamai dengan proses sakit itu dalam tanda petik tadi untuk meraih keberhasilan itu. Ini menjadi salah satu poin yang ditambahkan gitu ya. Ketika akan melangkah, siapkan diri untuk tadi rasa sakit, kegagalan tadi kan. Betul.
Kita harus Terus, sukain aja lah itu. Kita harus menyukai hal-hal yang memang itu adalah bagian dari proses, ya kan? mm, Ada mm, orang langsung menolak rasa sakit, dia nggak mau. Seperti misalkan kayak orang pernah disakitin pacarnya, lalu dia akhirnya sakit banget, dia terlalu memberikan porsi yang besar pada rasa sakit itu. Akhirnya dia menolak rasa sakit itu, dan akhirnya dia nggak bisa lagi membangun sebuah relasi dengan orang lain kan, mm, mm, dengan mm, lawan jenisnya. Nah, kenapa? Karena tadi dia dihantui rasa sakit, padahal dia harus menikmati rasa sakit itu. iya, Nah, ini the art of starting. Makanya itu dikatakan sebuah seni ya. Seni mm, merayakan kehidupan. Seni mm, merayakan sebuah tindakan memulai tadi kan. mm, mm. Jadi karena memang ibaratnya itu kayak orang main layangan gitu ya. Orang main layangan itu kan juga ada seninya gitu ya. Kadang memang kita harus tarik kenceng itulah itu talinya, tapi kita harus kadang harus lepaskan juga gitu kan. Kita harus lepaskan Tarik pelan-pelan ulur biar ya. ya tarik ulur gitu ya. Demikian juga ketika kita mau melangkah itu kan memang ada hal-hal yang kita nggak bisa pegang itu dengan kencang gitu ya. Tapi ada kalanya kita memang harus melepaskan sesuatu gitu kan. Tadi Betul. kita harus menerima rasa sakit itu. Kita sedang melepaskan apa ya? Melepaskan emosi kita untuk ya udah diterima aja sakit atau mungkin gagal misalnya atau apapun itu gitu ya. Tapi kita harus tetap pegang ketika kita harus push sesuatu gitu ya, harus kejar sesuatu, harus harus langkah lagi gitu ya. Nah, memang ini proses perjalanannya antara satu dengan yang lain kan berbeda pasti. Pasti, pasti. Karena karakter seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang misalnya orang itu memang dari awal ketika dia akan memulai dia sudah mempersiapkan semuanya detail bla 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 gitu ya. Terus kemudian eh, oh iya tadi semacam Pak Nat sampaikan ada deadline. Gitu ya. Tapi ada juga ya orang yang memang dia sudah memulainya, tetapi memang dia oh dia flowingnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana kita menemukan ibaratnya kalau ibaratnya ini adonan kue, komposisi yang pas dengan pribadi kita masing-masing. Ya, ini kita dapatkan melalui perjalanan sih ya. Itu Ya. nggak bisa dirumuskan dengan teori-teori, Mm-mm. karena ibaratnya menjalani itu seperti kayak orang Indonesia pada umumnya. Sudah belanja bulanan ke supermarket, tapi perjalanan waktu tetap aja beli di warung tetangga, ya kan? Kurang. Ada Betul ya? aja yang kelewat atau Benar ya? misalnya oh kayaknya Benar ya? kurang. Bener Benar sih. ya? Pengalaman ya? Udah beli nih belanja bulanan ya kan, udah pergi supermarket, tetap aja nanti di warung tetangga ya, atau di minimarket terdekat ada jadi beli lagi. Jadi itu perjalanan aja, itu oke lah. Jadi Mm-mm. kita juga nggak bisa katakan udah siap mempersiapkan total. Namanya manusia selalu ada blind spotnya ya kan. Ya. Ya. Nikmatin, jangan terlalu serius sampai membuat kita terbenam seolah-olah kita ini orang yang nggak teliti, nggak konyol, menghakimi diri terus menerus juga nggak baik ya kan. Mm-mm. Artinya Evaluasi oke lah. Mm-mm. kita nggak bisa straight pada satu baku Iya. ini harus begini gitu kan. Jangan terlalu keras sama diri kita juga ya kan. Satu Mm-mm. sisi kita harus disiplin, artinya kita memang butuh keras dalam tanda petik, tapi jangan terlalu keras dalam konteks menghakimi gitu ya. Ya. Semua itu berjalan waktu, nggak ada yang bisa mengkomposisikan diri. Makanya saya lebih senang istilah kita ini manusia yang sampai nanti, sampai mati kita adalah orang yang masih terus belum selesai. Masih banyak ada sisi atau rongga-rongga dalam hidup kita yang harus dilengkapi. Yang komposisinya terus ditambahkan, ditambahkan, dan ditambahkan gitu ya. Mm-mm. Jadi Kita ini memang unfinished human sebenarnya ya kan. tadi ya jangan terlalu keras terhadap diri Anda sendiri. Jadi ketika Anda akan memulai, boleh Anda memiliki tekad, boleh Anda memiliki target, boleh Anda memiliki tadi deadline, tapi sekali lagi jangan terlalu keras terhadap diri Anda sendiri. Kadang karena Iya, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan siapapun juga. Melihat betul. untuk belajar boleh, tapi kalau untuk membandingkan atau berlomba jangan. Iya. Dia akhirnya terlalu lama di persiapan ya kan. Malah break ya gitu. Terlalu Karena lama kalau di kalau persiapan. Terlalu kalau fokus komposisi kadang-kadang harus mengalir. Memang hidup ini perlu juga ada sisi mengalirnya, tapi bukan mengalir-mengalir asal ngeflow aja gitu ya. Nah, Mm, ibaratnya kita ada di pantai, kita lupa pegang pelampung, akhirnya sampai di tengah ngalir, hanyut, tenggelam ya kan. ya, ya. Tetap Jadi ada hal-hal yang miss tadi lah, nggak apa-apa, itu proses dijalanin. Saya sendiri secara pribadi juga merasakan bahwa sematang-matangnya persiapan kita pasti ada aja celahnya yang kurang, tapi
Ingat, jangan membuat kita akhirnya lama di persiapan, akhirnya nggak melangkah-melangkah, akhirnya persiapan tadi expired ya kan? Betul, betul. Itu Mm-mm. tadi ya, bahwa memang kita butuh persiapan, tapi persiapan tidak akan pernah ada artinya tanpa satu langkah untuk maju lagi. Betul, betul ya. Kita memang Karena kan betul. hidup ini nggak bisa ditebak ya Bu Ningrum ya. Ya, Hidup ini nggak bisa ditebak, hidup ini penuh dengan misteri gitu ya. Nah, jadi kita melangkah aja karena ada yang namanya faktor keberuntungan ya. Dan itu Alkitab bilang ya pada Yosua, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu beruntung ya kan. Jadi dalam hidup ini ada sisi keberuntungan. Nah, itulah yang kita juga fokuskan bahwa kita ini percaya keberuntungan dari Tuhan ada dalam diri kita, berada pada pihak kita gitu ya. ya. Jadi tadi ya, persiapan boleh, tapi kicking startnya, langkahnya harus tetap dimulai. Karena Betul, kalau Anda cuma yes. persiapkan diri, startnya nggak dimulai-mulai ya nggak akan kemana-mana gitu ya. Keberhasilannya mau Betul. dibawa kemana gitu kan. Akhirnya Nah, kebanyakan stok persiapan ya kan. Ibaratnya persoalan pelurunya banyak tapi nggak ditembak-tembakin buat apa? resiko dan lain sebagainya itu memang sesuatu harus yang sudah menjadi berarti tadi menjadi dua sisi yang harus tetap kita terima di dalam perjalanannya. Tapi Ya, percaya bahwa proses itu tidak selamanya atau tidak kekal dalam artian proses itu pasti akan ada akhirnya gitu ya Pak ya. Karena kadang-kadang betul. orang tuh seringkali ketika ada dalam proses itu merasa bahwa kok kayaknya nggak selesai-selesai ya, kok kayaknya lama banget ya. Itu yang terus kemudian membuat orang menjadi kehilangan energi tadi. Nah, dia nggak menikmati proses. Memang sekarang ini serba instan. Maunya internetnya internet cepat, makanannya cepat saji, ya kan? Tapi dalam proses kehidupan tidak secepat makanan dan internet itu, ya kan? Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. gitu loh. Jadi memang itulah kita terbawa kepada arus zaman ya, mental yang serba cepat, keretanya kereta cepat, ya kan? Ya, Bisnya bis cepat gitu ya, pesawatnya pesawat cepat gitu ya. Pokoknya semua mau serba cepat, tetapi itu nggak berlaku di dalam kehidupan ini gitu ya. ya betul. Nah, Karena kita memang harus ada tahapan, betul. karena memang dalam kehidupan ini ya kita memang harus jalani itu. Itu sudah satu paket istilahnya gitu ya. Iya Tadi betul, kita diem juga ada resiko, kita jalan juga ada resikonya. iya betul. Nah makanya orang-orang seperti begitu tadi yang Bu Ningrum bilang, aduh kok nggak saya selesai ya, aduh kok begini-begini terus ya, dan akhirnya energinya habis. Itu sebenarnya ibarat anak-anak. Mm-mm. Anak-anak itu bermasalah yang paling sering apa yuk pencernaannya kan ya Bu Ningrum ya. Ya, betul. Mm-mm. Nah, makanya dia nggak bisa mencerna peristiwa itu, proses itu, sehingga Hmm. sakit dia, terganggu. Nah, harusnya dia seperti orang kita harus makanya harus dewasa. Makanya Mm-mm. kita harus buang perilaku buruk kita lah. Kita semua pasti ada bad side-nya kan. Nah, Mm-mm. jadi sisi buruk dalam diri kita tuh harus kita buang. Kita harus evaluasi diri secara berkala. Nah, seperti sebuah kendaraan yang perlu servis berkala, diri kita juga perlu ya servis berkala ya di hadapan Tuhan. Kita berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kemudian ya itu tadi, kita harus membangun pencernaan yang kuat. Nah, pencernaan yang kuat itu juga dipengaruhi dengan apa yang dikonsumsi gitu ya kan. Nah, Ya, makanya harus siap makan makanan yang keras gitu ya. mm-mm. Dilatih pencernaannya gitu ya. Mm-mm. Jangan berada di level yang pencernaannya bermasalah terus ya kan. Seperti anak-anak tadi gitu ya. Ya. Aduh, ini menarik sekali sih apa yang kita bahas hari ini, The Art of Starting. Sebetulnya sederhana sih, orang sudah sering kali bahas bahwa kalau mau mulai ya mulai aja gitu ya. Mulai usaha, mulai pekerjaan, atau mulai apapun itu ya mulai-mulai aja gitu ya. Karena kadang-kadang orang terlalu banyak pertimbangan. Ini semacam perubahan gitu ya, tiga prinsip perubahan gitu ya. Berubah dari mana? Dari diri sendiri. Terus Betul. berubah kapan? Ya sekarang, nggak besok-besok gitu ya. Ini kan sama seperti itu. Kadang-kadang kita kapan sih kita mau mulainya gitu ya. Terus kita mikirnya besok lah, besok lah gitu ya, besok ada nanti minggu depan lah gitu ya, nanti lagi sampai akhirnya kemudian nggak kemana-mana karena terlalu banyak tadi perencanaan dan lain sebagainya gitu ya Pak Nat ya. Betul. Jadi kalau mau mulai ya ya udah mulai aja, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri gitu kan, mulai ya mulai Dari yang ada gitu ya kan. dari yang Apa yang ada. ada nih sekarang? Bisa dibuat apa nih? Ya itu dipakai ya kan.
Betul. Oke, terakhir Pak Anat, kesimpulan dari kita bahas apa yang kita bahas di hari ini kayaknya waktunya cepet banget sih selesai nih kita. Ya, dari kesimpulan dari semua ini, kita jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Enggak, Ingat, mimpi hanyalah sebuah mimpi bila tidak direalisasikan. Tapi mimpi menjadi visi bila itu kita mulai kerjakan. Jadi, ya. mulailah, Mm-mm. Mm-mm. berhentilah mengeluh, jalani semuanya, hiduplah dengan iman. Ya. Berhenti mencari kekurangan yang membuat kita nggak melangkah-melangkah. Kata kita, karena kita merasa kok kayaknya kurang ya, kayaknya belum siap nih untuk melangkah kayak gitu. Tapi justru lihat kelebihan yang membuat kita berani untuk memulai, gitu kan. Ya, Kalau kita ngeliatin kurangnya terus gitu kan nggak pernah betul, iya. Makin majuan. tambah banyak kurangnya kan, aduh, makin dilihatin yang lemah, makin banyak kelemahannya. Namanya juga kita manusia ya kan. Tapi Ya kalau betul. kita melihat peluang-peluang, Ya kemungkinan-kemungkinan berjalannya waktu, potensinya. pasti kita Mm. diperlengkapi kok. Ya betul. Potensi-potensi yang ada gitu ya, itu justru akan memacu kita untuk maju gitu kan. Peluangnya tadi, peluangnya besar nih dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya mindset orang sukses loh. Betul. Selalu Saya lihat itu, peluang. Mm, saya dulu orang yang nggak bisa ngomong depan umum loh, Bu Ningrum. mm, mm, mm. Sama sekali ya. Ya. Tapi begitu saya terpanggil jadi hamba Tuhan, mau nggak mau mana ada nggak boleh nggak mau khotbah ya kan? Iya mau nggak mau. Heeh. Keadaan yang Mm, membuat saya dimampukan begitu ya. Dan mm, saya percaya itu cara Tuhan bisa ngobrol seperti ini. mm. Saya dulu orang yang sangat nggak bisa gitu ya. Ya, Saya sulit gitu ya, apalagi di depan orang banyak. Saya takut salah ngomong, takut, takut, takut. Tapi ketakutan itu hilang sejalan dengan saya mau untuk memulainya gitu ya. ya. Malah justru dari langkah pertama itu kita akan tahu, oh untuk langkah keduanya ternyata Tuhan sudah tambahkan satu lagi nih sesuatu nih. Iya, Langkah selanjutnya gitu, itu akan terus flowingnya akan menjadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita benar. Dan akhirnya ngomong, ih ternyata aku bisa gitu ya kan. Nah ini berhenti, loh indahnya gitu loh. ya pada satu titik tertentu kita akan melihat ke belakang dan kita, loh kok saya sudah berjalan sejauh ini ya? Loh kok Iya, saya sudah meraih sampai sejauh ini ya? iya. Saya itu sedikit ya kalau ini Hmm. saya ini menarik. Saya itu dulu begitu bertobat, saya itu cuma pelayanan saya itu zaman dulu OHP ya, yang pakai Oh kertas ya, panas itu. ya. Hmm. Sampai satu tahap saya disuruh ngajar sekolah minggu, bayangin. Nah, aduh, muka serem begini sekolah minggu ya. Tapi sesuatu yang sangat waktu itu yang begitu menarik buat saya. Hmm. Anak-anak sekolah minggu senang, Hmm. antusias. Hmm. Itu yang saya bilang, begitu sampai masuk ke dalam kamar, saya bilang, ternyata aku bisa, ya kan? Wow, ternyata aku bisa. Ternyata aku terlalu meragukan dan memandang rendah diriku, gitu ya. Hmm. Ya, Dan ya. Tuhan nggak mau itu. Hmm. Saya mulai waktu itu diberi dorongan, ayo. Dan waktu itu sedang perjalanan, dan itu waktu itu KKR anak loh. Hmm. Di sebuah wilayah, dan memang waktu itu saya yang diminta. Hmm. Dan saya selalu didoktrin tidak boleh tolak pelayanan, ya kan? Hmm. Jadi situasi itu buat saya terdesak dan saya lakukan. Wah, dan saya melihat respon anak baik dan juga semua yang senior-senior bilang, loh ternyata kamu ini ya ada bakat ya untuk mengajar sekolah, ada talenta ya. Saya cuma diam bingung-bingung gitu kan. Ini ini menghina apa menghibur gitu ya kan? Terus lihat rekaman Penerimaan atau videonya. penolakan gitu ya. Iya, tapi nah di situ itu suatu kesaksian yang kalau saya boleh berbagi itu anugerah Hmm. Tuhan ya. Hmm. Jadi Hmm. jangan selalu kita menolak setiap peluang yang ada. Terkadang kita memang perlu tangkap ya. Ternyata saya baru menemukan, oh ternyata saya bisa di situ gitu ya kan. Ya. Kita mulai terus. Nah kadang Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan untuk memulai. Jangan sampai kita nggak mulai. Kenapa? Bisa jadi disitulah Tuhan ingin bekerja dalam koridor itu, sesuatu itu. Iya, iya betul. Jadi dalam Ya, koridor Tuhan itu, mau dia jadi pedagang yang sukses. mm, Nah, terus ada kesempatan temennya nawarin, bro, aku modalin nih ya kan. Nah, mm, tapi dia nggak mau memulai itu. mm. Dia nggak tahu bahwa itu cara Tuhan dan invisible hand akan bekerja di situ. Tapi Yes. karena nggak mau memulai ya kan, akhirnya udah buyar semuanya. Ya, begitu. Jadi intinya jangan pernah takut memulai. Tangkap setiap peluang yang ada.
Ya, lihat peluangnya, lihat potensinya, jangan lihat kurangnya. Kalau lihat kurangnya Betul. nggak akan mulai dan nggak akan pernah berani. Haleluya. Yes, Oke, setuju banget. Pak Nat, terima kasih ya obrolannya siang ini. Sama-sama Bu Ningrum. Sampai ketemu lagi ya. Jaga Sampai ketemu kesehatan. lagi. Ya, Ya, thank you juga buat sahabat Good News FM yang mendengarkan. Semoga termotivasi untuk sukses. amin, God amin. bless you all. Yes, terima kasih buat Pak Nat juga buat STTR Harvest. Terima kasih dan buat Anda yang mungkin rindu untuk diperlengkapi bisa mendaftar di STTI Harvest. Ya, silakan Dan ditunggu. webnya juga ya, webnya Betul. juga bisa dibuka di sana. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai Ya, ketemu di lain sama-sama Bu kesempatan, Ningrum. anak-anak. Ya, have a blessed day.